Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Sistem Mikrokontroler Universitas Teknologi Bandung dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Rusdan STMT. Kami kali ini ingin mempresentasikan hasil proyek mini kami yang berjudul Sistem Lampu Otomatis Berbasis Jarak Menggunakan Sensor Ultrasonik. Kelompok kami terdiri dari Iman Mulyadi, Ridwan Badrudin, dan saya sendiri Muhammad Sahrul Akbar Ramadan. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai apa saja yang kami kerjakan dalam proyek ini. Latar belakang dan tujuan akan dijelaskan oleh rekan saya Ridwan Badrudin. Selanjutnya alat yang digunakan akan dijelaskan oleh Iman Mulyadi. Lalu koneksi rangkaian akan dijelaskan kembali oleh Ridwan Badrudin. Selanjutnya struktur program dan demo akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, lanjut, silahkan untuk Ridwan. Latar belakang dan tujuan. Latar belakang di sini dalam kehidupan sehari-hari, efisiensi penggunaan energi listrik sangat penting. Salah satu solusi sederhana namun efektif adalah dengan otomatisasi sistem penerangan. Seringkali lampu menyala terus-menerus, meski tidak ada orang di sekitarnya, sehingga memboroskan energi listrik. Dengan memanfaatkan teknologi sensor seperti sensor ultrasonik, kita dapat merancang sistem lampu otomatis yang menyala hanya ketika ada objek atau orang yang mendekat. Adapun tujuannya, yang pertama menghemat energi listrik dengan mengaktifkan lampu hanya saat dibutuhkan. Yang kedua, meningkatkan kenyamanan dan keamanan dengan menyediakan pencahayaan otomatis. Yang ketiga, mengimplementasikan sensor ultrasonik untuk mendeteksi jarak objek sebagai pemicu sistem. Selanjutnya di sini ada alat yang digunakan. Yang pertama yaitu Arduino Uno. Untuk fungsinya sendiri yaitu sebagai otak dari sistem. Jenisnya yaitu microcontroller berbasis ATmega 328P. Untuk spesifikasi utamanya yang pertama 14 pin digital, 6 PWM output, yang kedua 6 input analog, yang ketiga memori flash 32 KB, dan yang terakhir yaitu tegangan kerja dengan 5 volt. Peran dalam proyeknya yaitu yang pertama mengontrol logika kerja sensor LED dan LCD, yang kedua memproses data jarak dari sensor ultrasonik, yang ketiga yaitu mengaktifkan atau menonaktifkan LED berdasarkan hasil pengukuran. Yang kedua di sini ada alat sensor ultrasonik HCSR04. Untuk fungsinya sendiri yaitu untuk mengukur jarak objek dengan gelombang ultrasonik. Cara kerjanya yang pertama mengirim sinyal ultrasonik dari pin trig, kemudian sinyal dipantulkan kembali ke sensor jika ada objek diterima di pin echo. Yang terakhir yaitu menghitung waktu antara pengiriman dan penerimaan sinyal untuk menentukan jarak. Untuk spesifikasinya sendiri di sini jarak pengukurannya yaitu 2 cm sampai 400 cm. Kemudian akurasinya kurang lebih 3 mm dan tegangan kerjanya yaitu 5 volt. Peran dalam proyeknya di sini menjadi pemicu utama sistem lampu otomatis karena jarak yang terdeteksi akan menentukan apakah lampu menyala atau tidak. Kemudian di sini ada LED, uh, light emitting diode. Untuk fungsi dari LED ini sebagai indikator lampu otomatis. Peran dalam proyeknya yaitu menyala saat objek kurang dari 100 cm, dan yang kedua yaitu mati saat tidak ada objek dalam jarak tersebut. Untuk spesifikasinya di sini biasanya membutuhkan arus 10 sampai 20 mA, kemudian dihubungkan dengan resistor pembatas untuk menghindari kerusakan akibat arus berlebih. Yang keempat di sini alat yang digunakan adalah resistor 330 ohm.
Fungsinya sendiri yaitu untuk membatasi arus listrik ke LED agar tidak terbakar. Kemudian peran dalam proyek ini yaitu untuk melindungi LED saat diberi tegangan langsung dari pin digital Arduino. Cara memilihnya itu menggunakan hukum OHM, R sama dengan V atau I. Kemudian untuk LED 5 volt dan arus 15 mA cocok pakai 330 OHM. Kemudian di sini alat yang kelima adalah LCD 16x2 dengan 12C. Fungsinya yaitu untuk menampilkan hasil pengukuran jarak secara real time. Kemudian spesifikasinya di sini adalah 16 karakter dikali 2 baris. Yang kedua adalah menggunakan modul 12C, address biasanya 0x27 atau 0x3F untuk menghemat pin. Kemudian kelebihan 12C di sini yaitu hanya butuh 2 pin SDA data dan SCL clock dibanding 6 sampai 8 pin jika tanpa 12C. Yang kedua yaitu kelebihannya memudahkan koneksi dan coding. Kemudian di sini peran dalam proyeknya yaitu untuk menampilkan pesan seperti distance, x cm dan kondisi sistem atau misalnya is nearby. Kemudian yang keenam adalah kabel jumper. Fungsinya yaitu untuk menghubungkan antar komponen dalam rangkaian elektronik. Jenisnya yaitu male to male atau Arduino ke breadboard. Yang kedua yaitu male to female atau Arduino ke sensor atau LCD jika pakai header female. Peran dalam proyeknya ini sendiri yaitu untuk mengalirkan sinyal dan tegangan antara Arduino, sensor LED dan LCD. Selanjutnya mungkin dijelaskan oleh Ridwan untuk koneksi rangkaian. Koneksi rangkaian. Rangkaian sensor ultrasonik HC RS04. Di sini pin HCRS yang terhubung ke Arduino yang PCC ke 5pi, GND ke GND, tri ke pin 9, Echo ke pin 10. LED dengan resistor yang terhubung ke Arduino. Yang pertama ada anoda LED, salah satu kaki resistor lainnya ke pin 13, kemudian anoda LED min ke GND. Koneksi LCD L2C yang terhubung ke Arduino yaitu GND ke GND, PCC ke 5pi, SDA ke A4, SLC ke A. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur program yang kami gunakan pada proyek ini. Di sini pertama-tama kita menambahkan library untuk mengontrol LCD I2C dengan menggunakan include liquid crystal I2C. Lalu selanjutnya kita mendefinisikan echo di pin 2 Arduino dan juga trigger di pin 3 yang digunakan untuk sensor ultrasonik. Nah, echo pin ini digunakan untuk menerima pantulan sinyal ultrasonik, sedangkan trig pin ini digunakan untuk mengirim sinyal ultrasonik. Nah, selanjutnya ada kita mendefinisikan LED built-in 13 yang merupakan pin yang kami gunakan untuk LED-nya, yaitu di pin 13. Lalu selanjutnya di sini ada liquid crystal I2C LCD. Nah, di sini 0x27 itu merupakan alamat I2C dari LCD. Nah, sini tuh
tergantung modul LCD yang digunakan ya. Karena di sini kami menggunakan 0x27, maka di sini kita gunakan itu. Selanjutnya ada angka 20,4. 20,4 di sini merupakan ukuran layar LCD yang kami gunakan, yang merupakan yang berarti 20 kolom dan 4 baris. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian setup. Nah, di sini merupakan konfigurasi awal pin dan LCD. Nah, di sini kita ada pin mode LED built-in output yang merupakan perintah untuk menjadikan LED sebagai output. Nah, di sini juga ada pin mode trig pin output yang merupakan pin trigger untuk sensor ultrasonic sebagai output. Juga selanjutnya ada echo pin input yang merupakan set pin echo untuk sensor ultrasonic yang digunakan sebagai input. Lalu di sini ada LCD begin untuk inisialisasi LCD dengan ukuran 20x4. Selanjutnya kita menginisiasikan library LCD di sini, lalu menyalakan lampu latar LCD dengan menggunakan LCD backlight. Lalu di sini kami ingin menampilkan teks di LCD-nya dengan menggunakan perintah LCD print distance. Nah, di sini kami juga menggunakan delay selama 3000 ml atau 3 detik untuk menahan si teks itu selama 3 detik ditampilkan di LCD-nya. Lalu kita menggunakan LCD clear untuk nanti membersihkan tampilan LCD-nya supaya setelah 3 detik itu tampilan yang ada di LCD itu hilang. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke fungsi plot jarak cm dalam satuan cm. Di sini kita menggunakan fungsi seperti ini, di mana nantinya sinyal ultrasonic dari sensor ini akan dikirim melewati trig. Nah, lalu nanti sinyal ini akan juga diukur oleh pantulannya. Waktu pantulannya nanti akan diukur oleh echo. Diukurnya juga dalam satuan mikrodetik, jadi akan sangat cepat. Lalu di bawahnya ini di return duration ini itu nantinya akan dikonversi ke jarak dalam satuan cm dengan rumus di sini, yaitu duration atau waktu dikali kecepatan suara yang merupakan 0,034 lalu dibagi 2. Nah, selanjutnya juga di sini kita juga menggunakan fungsi jarak yang sama namun dalam satuan inci. Nah, sebenarnya di sini itu fungsinya sama saja seperti yang tadi yang awal di senti itu. Namun di sini kita konversi lagi si hasilnya ke dalam satuan inci dengan membagi hasil cm dengan 2,54. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi looping. Di sini ada kita mengambil data jarak dulu dengan float cm sama dengan jarak cm untuk membaca jarak dalam cm, lalu di bawahnya itu in untuk membaca jarak dalam satuan inci. Lalu selanjutnya kita melakukan cek apakah jarak yang tadi dibaca itu
kurang dari 100 cm atau tidak. Nah, jika ini bernilai true, maka nantinya si LED ini akan menyala. Nah, yang di bawah ini merupakan fungsi tampilan LCD ya. Nah, di sini kita ini menampilkan inci, sentimeter, juga tampilan jaraknya. Nah, ini tuh kita juga menambahkan delay 1 detik sebelum melakukan loop lagi ke fungsi yang di atas yang membaca jarak itu, dan mengecek apakah nilai jarak yang dibaca itu kurang dari 100 cm. Nah, mungkin hanya segitu untuk penjelasan struktur program. Selanjutnya saya akan menjelaskan demo mengenai proyek yang kami buat. Oke. Pertama-tama kita mulai dulu. Nah ini tampilan pertamanya itu merupakan tulisan distance ya di LED-nya, yang tadi sudah kita buat di struktur program dengan kurang lebih dengan delay 3 detik. Nah, setelah ini akan muncul tampilan itunya ya, jarak dalam satuan cm dan juga inci. Nah, kita akan coba untuk mengubah jarak, mensimulasikan sensor ultrasoniknya. Kita akan coba di jarak yang melebihi 100 cm dulu. Kita coba di 150 cm. Nah, jika di sini sensor membaca jarak dari sensor ini merupakan di atas 100 cm, maka LED tidak akan menyala. Nah, lalu kita coba untuk jarak kurang dari 100 cm. Kita coba di 50 cm. Nah, LED akan menyala. Oke. Nah, ini itu kenapa kita di judul menggunakan kata lampu, karena biasanya sudah banyak juga di jalan-jalan, baik itu di gang kecil ataupun jalan yang sedikit lebar, sudah banyak yang mengaplikasikan penggunaan sensor ini untuk lampu otomatis. Nah, biasanya sensor yang digunakan itu merupakan sensor ultrasonik yang berbasis ke jarak. Jadi ketika ada kendaraan atau orang atau pejalan kaki yang lewat di bawah sensor itu, maka lampu akan otomatis menyala. Begitu. Mungkin cukup presentasi dari kelompok kami. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.